Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang yang sudah diberikan dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang ada di rumah, dimanapun saja Anda berada, saya menyapa dulu remaja masjid yang ada di Kelurahan Takoma, ada di Kelurahan Kalumpang, Maliaro, dan ada di Tidore, ada di Sofifi, di Almahera, dimanapun Anda berada, ibu-ibu majelis talim, para ketua BKM, badan pengurus remaja masjid, badan pengurus tamir masjid dan lain sebagainya yang sedang mengikuti program obrolan Jumat Mubarak yang setia bersama kami dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara. Seperti biasanya kami menyapa Anda di rumah selama 1 jam setiap hari Jumat pada pukul 10.30 sampai dengan 11.30 pagi. Dan para pendengar yang ada di rumah, hari ini menarik sekali ya. Saya Muhammad Haikal Dapitan bersama dengan ketiga narasumber luar biasa yang sebelumnya saya hadirkan terus para orang tua di sini, para tokoh-tokoh agama dari MUI, dari tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi hari ini narasumber luar biasa dari remaja masjid, perwakilan remaja masjid sekota Ternate, luar biasa. Dan tema yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini adalah amalia di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tentunya para pendengar yang ada di rumah, baik itu yang tadi saya telah sebutkan, mereka, kalian semua dan kami di 10 hari terakhir punya berbagai macam cara untuk menegakkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal-amal ibadah, amalia ibadah. Dan sebentar nanti kita akan dengarkan daripada pengantar 3 remaja masjid yang ada yang mewakili remaja masjid di Kota Ternate. Jadi Anda remaja masjid jangan dulu berkeluh kesah. Ini ketum ini cuma undang remas yang dia kenal saja. Tidak, nanti setelah ini juga akan bergilir, yang lain juga akan dapat bagian. Jadi sekali lagi tema yang kita bahas pada pagi hari ini adalah amalia di 10 hari terakhir Ramadan. Dan yang hadir sebagai narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini, yakni yang pertama sesuai dengan flyer yang saya telah share di akun sosial media baik itu Facebook dan Instagram maupun WA. Yang pertama adalah yang tidak asing lagi di telinga Anda ataupun pandangan mata Anda, karena beliau ini selalu join dengan prima di mana-mana, yakni Sayyid Syekhan bin Ahmad Albar. Beliau adalah remaja Masjid Al-Amin Fala Jawa 2. Fala Jawa 2 ini sudah supporter banyak sekali dari rumah nih. Dengar beliau nih sebentar. Termasuk beliau juga dai muda Maluku Utara yang memang aset Maluku Utara. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Kayaknya baru mana Ketua Umum? Alhamdulillah sehat, ini baru bangun tidur nih. Yang kedua sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Yang kedua saya akan menyapa Ihdal Umam El Aziz SAP. Beliau adalah remaja Masjid An-Nafi Kelurahan Takoma dan juga bagian daripada Humas Prima DMI Maluku Utara. Assalamualaikum Umam. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Dan yang ketiga adalah ini Ustadz Kabir. Beliau ini keliling seluruh Indonesia mungkin ya. Seluruh Maluku Utara ya. Jadi Ustadz Saiful Amir Esos, beliau adalah remaja Masjid Al-Ikhlas. Ya ini salah tulis mungkin atau sudah betul? Salah Tuhan. Pakai D terakhir. Al-Ikhlas Kayu Merah belakang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Para pendengar yang ada di rumah, sekali lagi tema yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini adalah amalia di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Langsung saja saya memberikan kesempatan kepada ketiga narasumber. Tetapi sebelum saya mempersilahkan kepada mereka untuk memberikan pengantar terkait tema yang kita bahas pada pagi hari ini, saya mengajak kepada para pendengar yang ada di rumah untuk ikut bergabung bersama kita di studio Pro 1 RRI. Pak, bisa Anda line telepon untuk tanya-tanya atau bisa memberikan sumbangsi saran kepada kami di 092131255521. Sekali lagi di 092131255521 atau di 082114464708. Langsung saja kepada yang paling pertama, yakni Sayyid Sehon Albar, untuk memberikan pengantar terkait amalia di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa beserta dengan keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Para pendengar di mana saja Anda berada, ketahuilah bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ibadah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling serius, paling sungguh-sungguh di dalam ibadahnya. Tetapi Nabi ketika memasuki bulan suci Ramadan, maka ijtihadnya Nabi, kesungguhannya Nabi itu double, 2 kali lipat. Dan khususnya lagi ketika memasuki Ashral Awakhir Ramadan, yaitu 10 hari terakhir Ramadan, Nabi itu sungguh-sungguhnya luar biasa menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, munajatnya, zikirnya, dan lain-lain sebagainya. Dan bahkan Nabi SAW dikatakan ketika memasuki 10 akhir Ramadan, Nabi beriktikaf di masjid. Dan Nabi kencangkan ikatan sarungnya, artinya beliau betul-betul siap untuk beribadah. Beliau mempersiapkan dirinya khusus di 10 hari terakhir Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Muhammad saja yang sudah diampuni dosanya, yang pasti diterima doanya. Tapi ketika memasuki Ramadan, beliau gunakan kesempatan ini untuk meminta ampun, untuk meminta hajat, berdoa kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Padahal Nabi orang yang paling dekat dengan Allah. Nabi adalah Habibullah, kekasihnya Allah. Tapi Nabi juga orang yang paling banyak ibadahnya. Nah, kita bagaimana keadaan kita? Yang dosa kita banyak. Di bulan Ramadan kita nggak minta ampun. Doa kita belum tentu diijabah, tapi malas berdoa. Kita bukan orang yang dekat dengan Allah, tapi malas kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Nah, maka di 10 hari terakhir Ramadan ini kita gunakan waktu kita gunakan sisa terakhir Ramadan. Ramadan mungkin sekitar tinggal 5-4 hari lagi. Setelah itu kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan. Sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, maka kita sudah kehabisan limit waktu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini kita bisa gunakan sebaik mungkin dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, mengaji Al-Qur'an, berzikir, iktikaf dan lain-lain sebagainya. Dan insyaallah kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang insyaallah. Amin insyaallah. Luar biasa.
Nah, itu tadi pengantar dari Sayyid Sehan Albar, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita di 10 hari terakhir Ramadan ini. Kita lebih banyak memperkencang lagi amalan kita agar nanti di akhir Ramadan kita bisa mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Orang yang memang diberikan gelar takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya hanya sia-sia saja ibadah kita karena kita anggap bulan Ramadan berbeda sama saja dengan bulan-bulan yang lain. Nah, itu tadi pengantar dari Syahid Sehan Albar selaku remaja Masjid Al-Amin Falajawa 2. Bagaimana dengan saya persilakan dulu di narasumber yang ketiga langsung, nanti kedua setelah narasumber yang ketiga Ustadz Saiful Amir Esos. Silakan berikan pengantar terkait tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Silakan. Amalia di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Allahumma shalli ala sallim ala sayyidina. Tunggu, ada penelpon. Ya, kita terima dulu. Ya. Siap. Ya. Halo, assalamualaikum. Mati. Ya, lanjut. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah. Ya, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini Pak Imam Ngade juga ya? Ya, betul sekali. Memang Pak Imam boleh dapat penghargaan yang luar biasa dari RRI ini Pak Imam. Sudah jaga-jaga tadi. Oh, sejaga-jaga luar biasa. Ini Pak Imam, ini perwakilan remaja masjid nih Pak Imam. Ini memang lain, beda-beda. Kalau ini berbeda Pak Imam. Mungkin saya amin. Program ini jalan terus. Insyaallah amin. Ya amin. Pak Imam harus banyak bertelepon kita di sini, petorang semua supaya Pak Imam juga mungkin bisa berikan nasihat karena tolong mudah-mudahan perlu nasihat dari Pak Imam juga. Ya. Saya. Apa yang ya silakan. Tema yang disampaikan ini tidak aneh lagi karena ini kepentingan kita umat Islam semua ini. Betul. Saya tinggal kira-kira bagaimana kalau dengan tema ini, kalau orang tidak sadari misalnya dalam bulan puasa, bulan ini puasa juga tidak muncul, pokoknya adalah sengaja. Itu kira-kira bagaimana kalau kita orang ikuti dalam petunjuk yang ada ini. Terima kasih. Saya oke, terima kasih Pak Imam. Pak Imam Al-Quran di sini nanti datang ambil Pak Imam Soada nih. Semati. Ya, nanti sekali lagi yang kemarin yang menjadi narasumber di Jumat Mubarak bersama Wakaf Quran Maluku Utara, ini Al-Quran sudah ada di Studio Pro 1. Kalau yang Pak Imam dan Abang Is di Aki Huda, insyaallah bisa ambil ini Al-Quran, sudah ada 55 masing-masing ya. Saya berikan kesempatan kembali kepada Ustadz Saiful Amir untuk memberikan pengantar sekaligus menjawab tadi pertanyaan dari Pak Imam nih. Ya. Terkait dengan itu juga amalia ibadah di bulan Ramadan, tetapi maksudnya beliau anggap kita biasa-biasa saja. Silakan. Menyambung dari tadi yang sudah saya awalan, kalau alhamdulillahirabbil alamin bi nikmati tatimmus sholihat, bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan Tuhan ibadah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertama, kedua ibadah yang sudah kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun itu proses. Bagian daripada proses untuk mencapai orang-orang yang muttaqin, bertakwa, kita harus mempunyai proses itu. Ya betul, menyambung pertanyaan Pak Imam tadi, ada orang-orang yang masuk di Ramadan tapi biasa-biasa saja. Makanya kalimat Al-Quran surat Al-Baqarah yang membuka perintah puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu. Maka tidaklah salah kalau kemudian kita melihat ada orang-orang yang biasa, karena kata kuncinya adalah aman, orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu disebutkan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Cintanya pada Allah Subhanahu wa taala itu besar. Nah, dia mewujudkan dengan cara memaksimalkan seluruh potensi kebaikan yang ada di 10
hari terakhir Ramadan. Nah, kalau kita lihat orang-orang biasa-biasa itu karena orang mungkin belum mendapatkan sebuah pengetahuan tentang bagaimana kemudian memaksimalkan 10 hari terakhir. Nah, dengan adanya program seperti itu mungkin para pendengar yang di luar sana kemudian bisa mendapatkan ilmu tentang bagaimana memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan. Sebagai seorang muslim yang baik yang mengaku cinta pada Allah dan Rasulnya, sudah sepantasnya kita memaksimalkan 10 terakhir dengan ada itikaf, ada baca Quran, ada sedekah, nanti ada zakat fitrah nanti. Jadi kita maksimalkan. Alhamdulillah sudah masuk ke malam ke yang 25. Nah, kita berharap tadi malam bertepatan dengan malam Jumat yang para ulama disebutkan kalau seandainya dia bertepatan dengan masuk malam Jumat maka bisa dipastikan itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan kita berharap kita sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang meraih malam Lailatul Qadar. Karena kita tahu khairu min alfi syahr, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau orang kalikan atau konversikan ke tahun kurang lebih 83 tahun. Nah, itu yang bisa saya membuka sebagai awalan di obrolan pagi ini. Insyaallah luar biasa ya. Itu mudah-mudahan bisa memberikan jawaban juga untuk para pendengar yang memang belum ada terpanggil untuk bertelepon ke kita. Tapi dari pertanyaan Pak Imam tadi sudah mewakili. Bagaimana dari Umam sendiri? Umam ini remaja Masjid Takoma. Itu sama-sama dengan saya tambah tinggal di Takoma juga. Jadi mesti ini Ustadz Umam nih berikan juga Ustadz Umam tanggapan tentang amalia di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Silakan kepada Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mengetahui bahwa 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kita disuruh untuk mengencangkan ikat pinggang seperti hadis yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bagi saya mengamalkan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu harus kita laksanakan dengan hati yang benar-benar ikhlas dan tulus, karena ketulusan kita untuk beribadah di 10 hari terakhir itu adalah tuntutan yang sudah dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi sendiri adalah Nabi adalah panutan kita, junjungan kita yang memang benar-benar harus kita contohi gitu. Untuk itu di sisa 5 hari terakhir Ramadan ini saya berharap kepada seluruh masyarakat, baik pemuda-pemudi ataupun tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya, untuk senantiasa membaca Al-Quran, kemudian Qiyamul Lail di malam-malam setelah tarawih atau setelah ini, dan melaksanakan sedekah. Itu adalah amalan-amalan yang memang benar-benar harus kita perdalam, harus sama-sama kita laksanakan dengan ketulusan. Tanpa ketulusan mungkin ada nanti banyak sekali kekurangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Langsung saja, luar biasa tadi apa yang telah diamanahkan dari Umam memberikan semangat kepada generasi muda Maluku Utara, remaja masjid dan dimanapun Anda berada. Mari kita manfaatkan 5 hari ya, bukan 10 hari tapi 5 hari lagi sisa untuk kita memperoleh hari kemenangan. Jangan sampai di 5 hari. Oke, kita terima telepon dulu. Kayaknya fans terlalu banyak. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Iswandi dari Gambesi. Iswandi. Ya, silakan Iswandi di Gambesi. Baik ya, alhamdulillah. Ini mendengar tema pagi ini rasa-rasa bahagia bercampur duka. Sebenarnya bahagia bercampur duka karena melihat kondisi masjid yang semakin menjelang akhir-akhir Ramadan
safnya bertambah menjadi sedikit. Benar Allah. Benar ya Allah. Itu luar biasa. Tambah maju ya. Maju, Masya Allah. Dan bagi saya PR bagi kita semua, terutama untuk remaja-remaja masjid, Iya. terkait dengan mindset yang cara berpikirnya 10 hari terakhir itu harus dipersiapkan untuk menyambut Idul Fitri. Iya. Yang rata-ratanya hanya untuk persepsinya membuat sesuatu yang baru. Budget rumah kasih bagus, bikin kue banyak-banyak, beli baju baru, baju baru. Yang 300 tuh. Iya, benar. 300 lama-lama. Saya justru di masjid, saya rindukan sekali ibu-ibu yang di saat 10 sampai 15 hari awal tuh tiap malam ibu-ibu, bahkan yang remaja-remaja masjid itu tidak dapat giliran tadarus. Ibu-ibu ambil semua tadarusan di masjid. Tapi giliran 10 hari terakhir, wah ibu-ibu mundur pelan-pelan. Semuanya sibuk di dapur. Bahkan sampai setingkat tarawih ya, saya bisa katakan saya ke mama sendiri, saya ajak tarawih. Berarti ini terigu suhojo nih, wah Masya Allah. Kalau kayak begitu, itu tarawih saya lagi suruh. Dan apa Ustaz, yang menjadi sorotan penting bagi saya, ini peran bagaimana supaya mindset di 10 hari terakhir ini kita harus bersama-sama perang untuk merubah mindset tersebut. Iya, betul. Bahwa percuma memiliki hal yang baru, rumah baru, baju baru, segalanya baru, tapi di akhirnya kita tidak seperti orang baru yang seperti dikatakan menjadi makhluk yang fitri, yang suci, seperti bayi yang baru lahir. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekiranya saya harus terima kasih yang sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya penelpon baru di Jumat Mubarak. Mudah-mudahan di Jumat yang akan datang juga menjadi pendengar setia dan bergabung dengan kita di programnya Remaja Masjid Maluku Utara. Luar biasa. Betul sekali tanggapannya Iswandi di Gambesi nih. Allah, 10 hari 5 hari terakhir ini sofol nih mall di sana soboli apa persiapan tarigu dengan gula dengan segala macam. Ini yang harus kayaknya ini harus diberikan pencerahan terutama kepada ibu-ibu toh. Ibu-ibu nih bikin kue di toples-toples full di rumah nih. Saya sapa dulu Umi Non BSA di Falaja 2. Umi, mudah-mudahan sehat selalu ya. Umi sedang dengarkan kita ini, Umi di Falaja 2. Oke. Saya berikan kesempatan kepada Sayyid Sehan Albar untuk memberikan jawaban tadi terkait dengan Iswandi di Gambesi. Ya, silakan. Nah, jadi fenomena yang kita lihat ini sudah tidak asing. Jadi kalau bahasanya itu air pasang, air surut. Nah itu sudah ada digambarkan begitu emang tentang keimanan kita. Seperti tadi Ustadz Amir bilang, kata kuncinya itu di kata iman itu. Karena iman yazid wa yankus. Jadi setelah dibagi-bagi oleh para ulama terbagi menjadi 4 kriteria iman kita. Nah kriteria iman kita ini yazid wa yankus. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Nah ketika masuk Ramadan tuh dia lagi naik-naiknya tuh. Sholat 20 rakaat, witir. Belum lagi iktikaf, belum lagi ini, belum itu. Tapi pas akhir makin kendor. Nah sebaliknya Nabi ngajarkan kepada kita, yang Nabi ajarkan itu dari awal bukan makin kendor tapi makin digaspol sama Nabi. Bahasa kita begitu. Kenapa? Karena keistimewaannya di situ. Sehingga ketika fenomena ini kita lihat kenapa di 10 akhir Ramadan ini ada sunnah namanya itikaf. Nabi itu kapan itikafnya? Nabi itu itikaf 10 hari 10 malam. Yaitu di 10 akhir Ramadan selama 8 tahun. Selama 8 tahun kayak begitu. Jadi artinya kalau kita hitung 1 hari 24 jam. Kalau 10 hari berapa? 240 jam. Kurang lebih begitu. Nabi itikaf segitu.
Dan itu Nabi lakukan selama 8 tahun. 8 kali Ramadan. Kayak begitu. Kenapa Nabi lakukan iktikaf? Karena di saat itu orang sudah mulai ke pasar, beli baju, betul. Atau sibuk dengan duniawinya. Maka Nabi ingatkan, ayo kita ke masjid, kita kembali kepada Allah. Luar biasa. Jangan lagi ke pasar, kita ke masjid. Sampai dikatakan illa rahmatan lil alamin. Luar biasa Nabi. Terus lanjut Bib. Nah makanya orang itu kita lihat, buat hari raya beli baju baru, buat tadi kata penelpon, buat beli makanan, beli kue, cat rumah, kita lihat itu sudah digambarkan oleh ulama ratusan tahun lalu. Mereka sudah tahu kayak begitu, walaupun zamannya belum kayak zaman kita. Mereka udah bilang laisal aid liman labisal jadid. Bukan hari raya itu orang yang punya baju baru, bukan. Innamal aid liman ta'atuhu tazid. Tapi orang yang mendapatkan hari raya itu ketika ketaatannya bertambah. Nah itu baru hari raya. Kalau cuma baju baru bukan. Laisal aid liman tajammala bil malbusi wal markub. Bukan hari raya itu orang yang berbagus dengan baju baru, dengan kendaraan, dengan rumah yang mewah, yang bagus. Innamal aid liman ghufirat lahu dzunub. Tapi hari itu hari itu orang yang diampuni dosanya. Sehingga kata Nabi, man adraka Ramadan walam yughfar lahu ab'adahu Allah, kama qala sallallahu. Orang keluar Ramadan belum diampuni, dia itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayo kita maksimalkan ini, kita kembali ke individunya masing-masing, Ustaz. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan. Dia mau ibadah-ibadah, yang penting kita udah sampaikan. Betul. Kita nggak bisa paksa. Jadi kalau jangan disalahkan ke kita juga. Jangan kita bahas ini remas kayak begini, enggak. Karena itu ke individunya. Walaupun kita udah ajak, dianya kagak mau gimana lagi. Nah, jadi kita berdoa, minta taufik, minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Luar biasa tadi yang telah disampaikan oleh Syekh Shehan. Juga memang kalau kita lihat di kota-kota besar mungkin ya sudah persiapkan tenda untuk 10 hari terakhir, bahkan kerjasama antara orang di suaminya sama ibunya yang di masjid. Jadi suami sama anak-anak di masjid, nanti DP istri mau masak makanan, nanti antar ke masjid untuk yang iktikaf di masjid. Luar biasa. Kalau di sini juga mengamalkan demikian tuh sangat luar biasa. Kalau saya ambil contoh seperti Masjid Nurul Wasti itu, Nurul Wasti di Tanah Tinggi Barat. Beliau punya masjid itu tingkat tidak terlalu besar, tetapi ketua BKM gunakan masjid itu untuk sarana ibadah dan menyenangkan umat. Jadi 10 hari terakhir mereka gunakan untuk datangkan imam dari luar, para hafiz, kemudian sediakan kotak makanan untuk mereka yang beriktikaf di masjidnya. Ini harus dicontoh oleh BKM yang ada di masjid-masjid yang lain sebenarnya. Dan juga di Ustadz Saiful Amir punya remas ini luar biasa, sangat aktif dengan kegiatan-kegiatan, dan ini harus dicontohi sebenarnya. Seperti itu. Dan para pendengar yang ada di rumah, saya mengajak kembali kepada Anda semua, jika Anda ingin ikut gabung bersama kita di studio Pro 1 RRI pada pagi hari menjelang siang hari ini, untuk tanya-tanya kepada ketiga narasumber bisa di 092131255521. Sekali lagi di 092131255521 atau di 082114464708. Nah, saya persilakan kepada Umam untuk menanggapi tadi penanya dari Gabesi Iswandi. Silakan. Luar biasa tadi ya pertanyaannya, kerisauan beliau terhadap pemuda yang di hari-hari terakhir ini malah semakin meninggalkan masjid, semakin menurunkan pola ibadahnya. Jadi untuk itu yang saya lihat bahwa untuk meningkatkan mindset para pemuda ini memang memerlukan nasihat dari para orang tua juga bisa dijadikan sumber utama untuk memberikan arahan kepada anak-anak muda. Kemudian para alim ulama juga sering disampaikan di masjid-masjid, pasti di dalam kultum atau ceramah dan tausiah sering sekali di 10 hari terakhir itu pasti mereka selalu sampaikan hal itu. Jadi
tinggal bagaimana saja masuk di telinga para pemuda-pemuda yang ada di masjid itu. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin bisa. Iya, tambahkan, silakan. Menyambung dari tadi yang sudah saya sampaikan atau tambahan dari Tumpi Habib tadi bahwa bukan hari Idul Fitri itu bukan terkenal dengan baju atau makanan yang baru. Tapi itu orang kemudian mengingat dalam Al-Quran Allah sebutkan wabtaghi fi ma ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi betul orang ini selain kita mengejar akhirat kita wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi kemudian banyak tafsir mengatakan yang dunia dimaksud itu ya orang punya persiapan untuk kembali pada akhirat. Tapi kalau kemudian kita tarik dalam konteks Ramadan hari ini, ya orang-orang kemudian di akhir-akhir ya tadi sibuk dengan baju baru, makanan segala macam. Nah itu membuat orang lalai, padahal kalau 10 malam terakhir ini kalau tong ibaratkan pertandingan bola, inilah finalnya, penentunya. Jadi kalau final berarti otomatis para klub bola, pemain bola itu sangat banyak sekali latihannya biar dong bisa menang di pertandingan itu. Nah Ramadan tuh diibaratkan pertandingan. Jadi kalau akhirnya final, jadi bagi para pemuda-pemuda tadi singgung tentang anak-anak muda, remaja segala macam, justru ini ya main bolanya diaplikasikan ke dalam ibadah. Jadi dalam artian berlomba-lombanya harus di-volkan lagi di akhir-akhir begini. Jadi jangan kemudian tergiur dengan wah nanti jangan ente cara keluar belanja terpakai baju baru segala macam. Itu kan sudah menjadi tradisi di orang punya masyarakat. Nah itu yang kemudian harus orang ubah pola pikiran itu, bahwa tadi yang sebelumnya Tumpi Habib bilang bahwa Lebaran itu bukan hanya bicara tentang baju baru atau segala hal yang baru, tapi menginginkan tumpi iman yang baru, ketakwaan yang baru, dan kebaikan yang baru. Itu yang bisa kemudian saya tambahkan, Syekh. Ya, kalau saya secara pribadi menanggapi terkait dengan penanya Iswandi di Kambesi bahwa ya tadi bahwa jangan sampai nanti setelah ba'da Ramadan ini kita seperti biasa-biasa saja, tidak ada perubahan sama sekali. Justru di Ramadan ini kita hijrah dari hal yang baik ke hijrah ke hal yang buruk, hijrah di hal yang buruk ke hijrah hal yang baik, terbalik ya. Jadi jangan sampai nanti pas akhir Ramadan masuk ke bulan yang baru, ya tadi sholat pun kita masih bolong-bolong, 5 waktu pun kita masih bolong-bolong, karena tadi padahal bulan Ramadan adalah bulan ibadah, tempat kita untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ini paling pas di Ramadan. Jadi nanti ba'da Ramadan kita akan menjadi pribadi yang lebih tekun lagi dalam ibadah, yang lebih tekun lagi dalam membaca Al-Quran, dan bisa mengajak kepada saudara-saudara kita untuk bisa ikut kita, gitu kan? Fungsi remaja masjid salah satunya seperti itu. Ajak teman untuk bisa sama-sama seperti kita. Kalau cuma kita sendiri kan apa gunanya, kan? Apa gunanya kalau hanya kita sendiri yang alim, yang soleh, tetapi teman kita masih saja duduk di leger atau lain sebagainya. Maka mari remaja masjid yang ada di Kota Ternate, bahkan di Tidore dan seluruh provinsi Maluku Utara, manfaatkan di 5 hari ini terakhir di bulan Ramadan untuk lebih mengencangkan amal-amal ibadah kita. Yang belum menghatamkan Al-Quran, segera menghatamkan Al-Quran. Yang jarang bangun sholat tahajud, bangun tahajud lagi untuk bisa memperkencang amal kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Habib bahwa Rasulullah saja di 10 terakhir bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya dan beriktikaf di masjid. Dia tinggalkan istrinya yang cantik di rumah, tetapi dia upayakan beribadah di masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini artinya bahwa Rasulullah tahu bahwa di 10 hari terakhir Ramadan ini, Ramadan bulan yang paling mulia, berbeda dengan ke-11 bulan yang lainnya, tetapi di pertengahan bulan Ramadan ada hari-hari yang lebih baik di antara Ramadan itu. Ada hari yang terbaik, yakni 10 hari terakhir bulan Ramadan. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada pagi menjelang siang hari ini bisa bermanfaat bagi kaula muda khususnya di seluruh provinsi Maluku Utara. Oke, saya kembali ke narasumber Habib Sayyid Sekhan Albar, mungkin lebih pertajam lagi terkait tema yang kita bahas pada mau masuk siang ini. 10 hari terakhir
bulan Ramadan. Siang. Oh, pagi menjelang siang ya. Amalia di 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih perkencang lagi, mungkin lebih mempertajam kembali tema pembahasan. Dan para pendengar yang ada di rumah mungkin mau bertanya bisa ya 0921 31255 21 atau di 0821 144 64708. Silakan Wib, lanjutkan. Ya. Kita lanjut sedikit tentang amaliyah akhir di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini seperti yang Ustadz katakan tadi, finalnya. Ya. Final penentuan apa namanya? Bagus nggak akhir Ramadan kita? Ini sering saya bilang al-umuru bi khawatimiha, setiap perkara itu ada di akhirnya dalam kaidah kayak begitu. Iya. Dilihat akhirnya bagus apa enggak. Jangan bukan di awalnya semangat ibadah, di akhirnya dia lupa sama Allah. Betul. Jangan karena dunia kita, karena baju kita, bukan berarti nggak boleh beli baju saja. Bukan berarti tidak boleh beli makanan, cuman jangan sampai makanan itu, dunia itu menjadikan kita lupa kepada ibadah kita, menjadikan kita lupa dengan masjid, lupa dengan silaturahmi dan lain-lain ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, sehingga di dalam 10 hari terakhir Ramadan ini sepatutnya untuk kita banyak-banyak ibadah, khususnya iktikaf, Ustaz. Karena di sini banyak dijelaskan Nabi itu beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Nah, kita bahas sedikit tentang iktikaf. Jadi iktikaf itu kapan sih waktunya? Maksudnya batas waktunya itu kapan? Dalam mazhab Imam Syafi'i, iktikaf itu cukup seukuran sujud. Apa yang namanya ruku? Jadi ketika kita ruku, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, seukuran itu kita cukup iktikaf. Tapi menurut pendapat mazhab yang lain, iktikaf itu harus 24 jam, betul-betul di masjid. Iya. Nah, jadi mau ikut yang mana ya itulah. Paling minimal seukuran itu. Nah, tapi jangan jadikan alasan juga. Oh, kata Habib tadi, iktikaf ukuran begitu ya, udah kita masuk, lewat aja, keluar dah. Nah, itu ukuran minimalnya seperti itu iktikaf. Terus iktikaf ngapain? Main handphone? Bukan. Ada orang kita lihat banyak, saya pernah ikut iktikaf di Masjid Al-Munawwar. Malam itu iktikaf dia main HP. Jadi sama aja. Saya pernah dengar kata Habib Munzir Al-Musawa, Majelis Rasulullah. Beliau pernah bilang kayak begini, buat apa kita iktikaf di masjid tapi hati kita di rumah? Bahkan hati kita di HP, di dunia, di internet, berkeliaran kemana-mana. Kata Munzir begitu, mending ente di rumah tapi hati ente ingat sama Allah. Ente iktikaf kan hati ente. Iya. Itu minimal, kelas mereka tuh kayak begitu. Mereka betul-betul apa namanya menjaga hatinya kayak begitu. Artinya untuk selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita apa yang akan kita bawa? Karena kita kalau masuk hari raya minal aidin wal faizin. Maksudnya aidin apa? Kita kembali lagi ke masa fitrah kita. Seakan-akan terlahir tanpa dosa. Wal faizin termasuk orang-orang beruntung. Lah bagaimana kita dapat beruntung? Kita kembali suci. Kalau di akhir ini kita malas-malasan. Betul. Kita cuman bilang apa minal aidin, selamat kembali. Mungkin bajunya doang yang baru. Tapi jasmani rohaninya dia masih sama kayak begitu. Sehingga kata ada dalam satu riwayat, ketika menjelang 10 akhir Ramadan itu banyak orang bersedih. Kita sedih, ya Allah, Ramadan sudah keluar. Tapi dalam riwayat hadis itu kata Nabi, bukan hanya kita manusia, bahkan tanah yang kita injak itu menangis. Tanah yang kita ludahi, yang kita injak, dia menangis. Langit menangis. Kenapa? Mereka bilang hadza musibah li ummati sayyidina Muhammad. Ini adalah musibah. Musibah bagi umat Nabi Muhammad. Maka ditanya, ya Rasulullah, ayu musibatin hiya? Musibah apa itu ya Rasulullah? Ditanya begitu kata Nabi, zihabu Ramadan. Musibah yang mereka tangisi itu adalah kepergiannya bulan suci Ramadan. Jadi dengan perginya Ramadan, pintu kemurkaan Allah dibuka lagi. Jadi ketika keluar Ramadan, pintu azab, malapetaka siap-siap lagi. Kenapa? Karena rahmat Allah sudah selesai, kasih sayang Allah sudah finish, bonus dari Allah sudah selesai. Allah kasih kita bonus ada, bukan unlimited, 1 bulan saja. Sama kayak kalau kita punya paket malam, itu kita pakai tuh
takut mubazir. Nah ini Allah kasih 30 hari untuk kita minta ampun, mendekatkan diri, ibadah, kebaikan dilipat gandakan, ad-da'wat mustajabah, doa-doa itu diijabah, kemudian dosa-dosa diampuni oleh Allah. Nah kita gunakan untuk apa? Rugi kalau kesempatan momen kayak begini cuma dipakai buat di mall, dipakai buat ini itu duniawi. Bukan nggak boleh, tapi jangan sampai duniawi itu kita jadikan alasan sehingga kita lupa dengan akhirat kita yang abadi kekal selama-lamanya, khususnya di akhir Ramadan ini. Nah itu saja mungkin Ustaz, ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan ditambahkan. Baik, kemudian kata memaksimalkan itu saya coba untuk breakdown atau saya turunkan kembali. Misalnya saya sudah pasang target kalau Ramadan ini misalnya saya harus khatam 5 kali misalkan. Saya harus sedekah minimal sekian gitu. Saya harus itikaf berapa hari gitu. Nah, kalau kemudian sampai hari ini belum maksimal, yang dimaksimalkan kembali. Nah, terus amalia yang sangat akhir-akhir mau menjelang malam Lailatul Qadar ya, Rasulullah SAW memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'afani. Nah, jadi para pendengar yang di luar sana, orang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak baca doa ini biar kemudian dia ampunkan Allah Subhanahu wa taala. Biar kemudian kita lahir ke hari fitri ya, kita menjadi pribadi yang suci, bersih dari dosa dan dihapuskan dan dimasukkan dengan golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Tadi sudah saya katakan di awal bahwa ada penelpon. Bentar. Ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ira dari Tabona. Oh, Ira di Tabona, silakan Ira. Ini penelpon baru di Jumat Mubarak ya. Oh, enak remus. Oh, silakan Ira. Ya, Mas, ya. Baik, Pak. Silakan. Silakan Ira. Nah, ini bagaimana sih caranya kita sebagai wanita di saat lagi haid agar bisa memaksimalkan malam Lailatul Qadar? Iya. Oke, mantap. Ini kayaknya penanya luar biasa ya. Itu saja Ira. Sama atau ada yang ada lagi ya. Mungkin tanya di sini ada yang yang sungkan tanya. Sama terus yang pertanyaan kedua, mungkin bisa dijawab sama Habib kali ya. Iya. Oh ya, langsung Habib. Iya. Pertanyaan yang kedua, Aira mau tanya, gimana sih cara atau tanda-tanda kita sebagai wanita itu menjemput jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah keluar tema ya Allah. Ya Allah, benar. Allah. Ini intinya ya Allah. Iya. Maksudnya kan kadang mungkin sudah dikasih sinyal sama Allah, cuma kan kita sebagai wanita iya. Jadi mungkin ada trik-trik atau tips. Oh, ada trik. Kayaknya ini mewakili untuk semua para wanita sih ya, masih betul. Iya. Oke, mantap. Itu saja? Iya, itu saja. Iya, oke. Ada salam untuk siapa begitu? Kalau untuk salam yang pastinya untuk para remaja-remaja Musola Ikhlas di Kayu Merah, tetap semangat dan keep hasama sama jangan lupa tetap istiqomah. Iya, oke Ira, terima kasih banyak. Insya Allah dengarkan nanti di Jumat depan juga ya, Jumat Mubarak, jangan bosan-bosan. Oke, siap. Oke Ira, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang mau jawab duluan nih? Bib, karena tadi ini spesifik. Ada dua penanya, ada pertanyaan. Umi di Falajar 2 jangan tertawa Umi ya. Umi dengarkan saja. Umi stay di back Umi. Oke, dijawab Bib. Masalah jodoh ya. Pertama itu bagaimana kita memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sedangkan kalau wanita kan sering lampu merah. Yang kedua, cara menjemput jodoh. Bagaimana? Mungkin ada DP trik-trik, Bib. Sedangkan Bib ini belum ada jodoh juga, Bib mau bilang. Iya, makanya itu. Susah juga kamu jawab. Susah juga. Karena kita belum punya juga kan. Silakan. Nanti yang pertama Ustaz ambil yang jawab.
Nah, saya jawab yang spesifik aja tadi. Ini bingung juga Ustaz mau jawab bagaimana Ustaz? Karena ini pertama nih, ini temanya beda. Iya. Yang kedua ini yang ditanya juga belum dapat jodoh. Tapi insya Allah kita kasih ini yang diajar sama guru-guru kita di Jawa, di Jakarta. Yang pertama itu kita umat Islam yang kita catat dulu, say no to pacaran. Allah benar. Ya. Itu dulu. Ya. Jangan pacaran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya. Jangan dekati zina. Itu jadi kata Allah bukan jangan berzina. Jangan dekati, dekat-dekat aja enggak boleh. Orang pacaran itu dia adalah dekat dengan zina. Nah, sehingga ketika orang sudah melanggar aturan Allah, ya, dia membangun hubungan dengan sesuatu yang haram, walaupun jadi menikah itu keberkahannya kurang. Kenapa? Karena dia membangun hubungan dengan sesuatu yang haram. Nah, terus bagaimana buat cari jodoh? Jodoh itu di tangan Allah ya. Benar, kita nggak tahu. Allah. Tunggu aja, tunggu deh. Masalah yang ditanya belum dapat tuh, bingung juga mau jawab bagaimana ya. Ini kayaknya Ustaz Amr yang harus jawab. Ada juga belum nikah. Sama gitu. Mungkin ada tips tapi betul yang disampaikan oleh Tommy Habib tadi bahwa ya pertama tak boleh kemudian kita zina itu pacaran, tak boleh mengatakan maksudnya jangan kemudian mendekati zina tuh. Jadi apa namanya? Ada proses dalam Islam yang maksudnya itu disahkan dari ta'aruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakar aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Nah, nih lita'arufu nih. Nah, sekarang metode yang digunakan anak muda itu banyak. Jadi bisa berkirim CV, bisa kemudian apa namanya? Tapi jangan kemudian ada chat, DM dan segala macam itu. Tapi kalau hanya untuk bahas kapan ke KUA itu boleh. Nah, kalau hanya untuk semakan kabelum itu bahas itu. Nah, jadi itu jangan kemudian membuka peluang setan masuk ke hati-hati. Bang, jangan lupa sahur ya. Malam. Kayak ini nih ya. Ya itu kayak itu tuh. Kayak apa namanya? Jadi sebuah kesalahan yang dibalut dengan kayak gitu. Bangun sahur, nanti sholat tahajud. Tapi di satu sisi kan bisa jadi penyemangat buat yang sedang jadi dia semakin terpancing untuk kemudian ibadah. Tapi karena bukan Allah, karena ada si dia itu. Jadi nah, sekarang ada juga bahasa begini. Bahasa ta'aruf tapi dijadikan pacaran syariah. Iya sih. Jadi pacaran syariah. Tiga panjang nih. Jadi panjang nih. Ini sedih. Ini sedikit aja. Jadi ada orang pacaran syariah. Katanya kayak begitu, sahur, sholat, iya kan? Nanti malam takbiran kan biasa rame tuh. Rame tuh. Nah itu jangan keluar sama laki-laki. Yang laki-laki jangan ajak cewek, nanti datang ke rumah, ya kan? Datang ke rumah jemput cewek, Bapak membawa kemana? Ini anak membuat takbiran, Pak. Oh nggak boleh. Jadi nanti kita beliin mie ayam, jadi disilahkan kalau mie ayam. Ini bapaknya juga sama rupanya. Kalau mie ayam keluar anaknya. Nah jadi kayak begitulah, insya Allah kita dapat jodoh orang-orang yang baik, insyaallah. Nah, ini yang pertanyaan pertama Ustaz. Jadi terkait pertanyaan misalnya bagaimana cara perempuan yang mendapatkan halangan atau lampu merah atau segala macam itu memaksimalkan ibadah di malam Lailatul Qadar. Ada banyak kitab di dalam kitab-kitab para ulama. Ya, pertama dia baca Quran tanpa menyentuh mushaf. Sekarang tak ada HP itu bisa kemudian dimanfaatkan. Kedua dia bisa memperbanyak zikir, istighfar, baca doa tadi yang orang sering baca di istilah sholat wajib. Nah, itu yang sedekah apalagi akhir-akhir ini karena puasa itu kan bukan hanya identik puasa secara ibadah sosial secara pribadi, tapi punya hubungan sosial juga. Jadi orang harus kemudian melatih kepekaan orang peka dengan orang. Nah mungkin saya cenderung ke poin yang ketiga nih, yang kayak infak sedekah itu mungkin wanita-wanita haid bisa maksimalkan di sini. Apalagi yang punya kelebihan rezeki yang Allah titipkan pada orang. Karena tadi ciri orang beriman tuh bukan hanya dia ibadah, tapi salah satu ibadah yang paling diutamakan setelah ibadah puasa adalah sedekah. Kalau orang Jakarta bilang sodako ke apa tuh? Pakai sodra. Kalau sini kan mulai sedekah. Jadi itu maksimalkan potensi itu. Jadi sodako. Perempuan yang haid, yang lampu merah dan segala macam, mungkin bisa manfaatkan
pulang-pulang. Jadi doi yang tadinya mau beli bajunya sudah manfaatkan sudah. Iya. Oke, mantap. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan terjawab ya Ira di Tabona. Kalau dari Umam sendiri mempertajam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa saja yang Umam mungkin bisa berikan kiat-kiat kepada para pendengar yang ada di rumah? Ini Remas Takoma nih luar biasa, aktif kegiatan di Takoma. Masjid rame. Insyaallah. Ayo, silakan Umam. Ya. Untuk meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir, saya sendiri selaku pribadi sering sekali mengamalkan ibadah-ibadah yang menurut saya itu baik, karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, terutama menghatamkan Al-Quran. Ini sekarang agak sedikit kendor ya tahun ini, karena baru mencapai berapa juz itu di dalam puasa kali ini, belum bisa hatam, tapi diusahakan untuk bisa hatam insyaallah bulan ini. Itu ibadah yang biasa saya lakukan. Berlangsung terus menjadi sebuah kebiasaan. Alhamdulillah. Kalau untuk itu mungkin yang bisa dijadikan contoh ya kepada teman-teman atau adik-adik di luar sana. Kemudian qiyamul lail, bangun di tengah malam untuk salat tahajud. Ini juga masih kurang, tapi saya akhir-akhir ini saya usahakan. Jadi 2 amalan itu saja mungkin yang bisa saya bagikan atau sharing kepada teman-teman selaku pribadi saya yang saya sering laksanakan. Tapi terkait di bangun malam qiyamul lail, apakah ada nama yang disebut di situ? Masya Allah. Istilah tikung di seperti kawan terakhir. Aduh, kalau untuk nama-nama yang begitu saya inisial mungkin dia dengar tapi mungkin belum ada, tapi saya cuman sampaikan bahwa jodoh itu pasti di tangan Tuhan. Ya saya berusaha saja begitu sampaikan. Kalau namanya belum ada sampai sekarang. Ada tapi tidak perlu dipublish begitu. Itu bahaya itu. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya Ira di Tabona. Ya, saya ucap terima kasih juga pada Pak Imam Ngade yang menjadi penelpon sejati di obrolan Jumat Mubarak. Pak Iswandi Remas ya di Gambesi dan Ira di Tabona. Semoga bisa sharing terus bersama kita di obrolan Jumat Mubarak dari pekan ke pekan, dari edisi ke edisi. Dan karena waktu kita sudah terbatas, cuma obrolan hanya 1 jam saja, maka oleh karenanya saya berikan kesempatan kepada ketiga narasumber untuk memberikan closing statement terkait dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini, hikmah amalia di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kesimpulannya, silakan Bib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai penutup dari saya, kita pengen tadi sambungin yang tadi hadis tentang bumi langit menangis itu. Jadi kenapa langit bumi menangis, terbukanya bencana bagi umat Nabi Muhammad? Ya karena ini untuk kita yang malas-malasan ibadah. Ya karena kita pikir begini, kalau di bulan Ramadan saja ibadahnya malas, lalu bagaimana di luar Ramadan? Kalau di Ramadan saja nggak mau sedekah, lalu bagaimana di luar Ramadan? Ya kan? Di bulan Ramadan yang spesial aja kita nggak mau ibadah. Nah lalu bagaimana nanti di luar bulan suci Ramadan ibadah kita? Nah yang terakhir sebagai penutup, ada satu perkataannya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Di dalam ungkapan beliau katakan, la taskubid dumu'at li rahili Ramadan fa Ramadana saya'ud. Jangan engkau menangis, jangan engkau ratapi sedih atas perginya Ramadan. Fa Ramadana saya'ud. Karena Ramadan bakal balik lagi. Tahun depan ada lagi Ramadan. 2 tahun lagi insyaallah Ramadan datang lagi. Walakin uskubid dumu'at khasyah. Tapi kata Imam Haddad, tangisi, menangislah karena takut. An ya'uda Ramadan wa anta rahil. Ramadan kembali, kita yang sudah tidak ada. Nah kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Kita dan keluarga kita semua insya Allah ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang dengan ibadah yang lebih baik lagi dari
Ramadan yang kali ini insyaallah. Ya, silakan. Taib, saya menyambung la tahqirunna syai'an bil ma'ruf. Jangan kemudian kita menganggap remeh kebaikan walaupun dia kecil. Manfaatkan peluang-peluang terbaik yang Allah tawarkan pada kita yang tidak mungkin Allah tawarkan pada makhluk-makhluk lain selain manusia. Manfaatkan sebagai sebelum kita kemudian berpaling berpulang pada rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala jika kalau mengizinkan orang-orang yang sudah mendahului kita bangkit ke dunia ini, lalu dia akan datang pada diri-diri kita. Jangan pernah menyanyiakan Ramadan walau 1 detik saja. Jadi manfaatkan peluang-peluang terakhir ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa jangan hanya kita menjadi hamba Ramadan yang seperti Habib katakan kita hanya taat pada Ramadan saja. Setelah ba'da Ramadan kita kembali menjadi kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Kita berdoa agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa sepanjang hidup kita. Amin. Hatta ya'tiyakal yakin. Amin. Dan itu yang kemudian kita yakini dan sampai kita ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah. Lanjut, saya berikan kesempatan kepada Imam. Closing statementnya apa? Kesimpulan yang saya dapati dari dialog kali ini adalah bahwa kita dituntut untuk meningkatkan ketakwaan kita di 10 hari terakhir, terutama di sisa Ramadan yang 5 hari ini. Untuk itu saya selaku pribadi menyampaikan bahwa mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita, baik dari sedekah, dari amaliyah-amaliyah yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Umam. Oke, para pendengar yang ada di rumah, tak terasa sudah 1 jam kami Prima DMI Maluku Utara bersama dengan RRI Pro 1 Ternate menemani Anda selama 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk menelpon kali ini insyaallah kita sambung di Jumat yang akan datang. Dan saya juga memberitahukan kepada Anda semua yang ada di rumah bahwa obrolan Jumat Mubarak itu 1 jam dari mulai jam 10:30 sampai 11:30 insyaallah sudah stay di rumah. Dan dengan dialog atau obrolan Jumat Mubarak ini dari edisi ke edisi tentunya kami menampilkan para narasumber yang berbeda-beda, dan juga para remaja masjid tetap istiqomah, tetap semangat dalam amalia-amalia baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Dan juga mari kita hidupkan semua masjid-masjid kita di seluruh provinsi Maluku Utara, dan jadilah pemuda yang bermanfaat, jadilah pemuda yang hebat sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an bahwa jikalau aku mendapati suatu masalah maka yang aku cari adalah pemuda. Ini berarti pemuda adalah tonggak estafet kemajuan bangsa ini. Baik dan tidaknya pemuda ada di tangan kita, sahabat, ada di tangan kita para remaja. Oleh karenanya mari kita sama-sama bangkit kembali dan kita tegakkan tongkat estafet pemuda, bangkit kembali, kita bantu orang-orang tua kita di masjid, Badan Tamir Masjid, BKM Masjid, semangat kembali. Dan oleh karenanya untuk bisa menonton kembali channel ini atau mendengarkan kembali, bisa Anda search di YouTube-nya Prima DMI Malut. InsyaAllah kami akan tampilkan kembali obrolan ini dan Anda bisa menikmatinya kembali dari rumah Anda masing-masing. Dan saya mengajak juga untuk like dan subscribe YouTube-nya Prima DMI dan mengirim pertemanan di Facebook Prima DMI Malut, dan juga Instagram dan Twitter juga ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Dakwah kaula muda ini tetap berkibar sampai hari kiamat insyaallah ya. Amin. Oke, dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang pertama, Sayyid Habib Sayyid Sekhan Albar selaku remaja Masjid Al-Amin Fala Jawa 2. Kemudian Ihdal Umam El Asis SAP selaku remaja Masjid Takoma, dan yang terakhir Ustadz Saiful Amir Esos remaja Masjid Al-Ikhlas Kayu Merah Belakang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan
pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, akan ada lagi pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semangat dalam majelis ilmu, insyaallah di hari kiamat kelak kita bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan obrolan Jumat Mubarak setiap hari Jumat pukul 10.30 sampai 11.30 di RRI Pro 1 Ternate. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.